Assalamualaikum warahmatullahi Hey there. wabarakatuh. Salam lestari, Subscribe to my salam channel konservasi. and also press this bell icon. Sahabat Bayozon, pada video ini kita akan bahas masih mengenai jaringan mekanik. Tapi pada video ini kita akan bahas jaringan mekanik berupa sklerenchyme, di mana untuk sklerenchyme ini merupakan jaringan mekanik yang terdapat pada organ tumbuhan yang sudah tetap atau sudah dewasa. Sedangkan untuk jaringan yang masih muda atau yang masih melakukan pertumbuhan atau masih mengadakan pertumbuhan, itu tersusun atas kolenchyme, terkecuali untuk monokotil, di mana pada monokotil itu sudah terbentuk sklerenchyme tanpa terbentuk kolenchyme terlebih dahulu. Nah, cirinya ini adalah selnya berupa sel mati, jadi berbeda dengan kolenchyme. Kalau kolenchyme itu berupa sel hidup, sedangkan untuk sklerenchyme itu berupa sel mati. Kemudian dindingnya keras berkayu karena di sini tersusun atas lignin. Tadi dalam proses sklerifikasi pada kolenchyme, ketika kolenchyme berupa selulosa dan pektin itu digantikan oleh lignin, maka kita sebut sebagai sklerenchyme. Kemudian bentuk selnya bervariasi dan memiliki fungsi untuk menahan bermacam-macam desakan dan juga tekanan seperti lentingan, pembentangan, berat, dan juga tekanan-tekanan tanpa mengganggu sel yang lemah. Kemudian kita bedakan antara kolenchyme dan sklerenchyme dari tabel sederhana ini, di mana untuk kolenchyme selnya hidup, sifatnya plastis, kemudian terdiri dari selulosa dan pektin, kemudian juga memiliki kadar air yang tinggi. Sedangkan untuk sklerenchyme ini terdiri dari sel mati, elastis, lignin, dan juga kadar airnya rendah karena tadi terjadi proses pengendapan. Kemudian untuk jenis sklerenchyme itu sendiri terdiri dari dua jenis atau dua kelompok, yaitu serat, serabut atau fiber, dan juga sel-sel batu atau sclereid. Nah, di sini ada gambaran dari jenis dan juga bentuk sklerenchyme, baik itu sclereid maupun yang serat. Nah, untuk serat sklerenchyme ini terdapat dalam bentuk untayan atau strand. Strand ini adalah untayan, terdapat pada berbagai alat tumbuhan dikotil maupun pada monokotil. Kemudian berupa sel tunggal di antara jaringan dasar atau meristem dasar. Kemudian keberadaannya bergerombol membentuk pita anyaman atau anyaman padat berbentuk silinder. Ini terdiri dari serat berukuran panjang. Di sini berupa sel mati. Kemudian dinding sel terdiri dari zat kayu karena tadi ini merupakan ciri daripada sklerenchyme. Kemudian dalam irisan melintang bentuk selnya segi 5 atau segi 6. Kemudian terdapat adanya noktah dengan saluran noktah yang kadang-kadang saluran noktahnya ini bercabang. Kemudian panjang serat ini antara 1 sampai 2 mm atau bahkan mungkin sampai beberapa meter dan dapat dimanfaatkan untuk tali, goni, dan juga untuk alat-alat tekstil atau bahan tekstil. Kemudian serat di antara jaringan dasar pada berkas pengangkut ini terdapat dalam flame dan juga silem. Kemudian jenis-jenis serat, ini ada serat silar atau serat silam fiber. Kemudian ada juga serat ekstrasilar atau extrasilary fiber. Ini adalah keberadaan serat atau jenis serat berdasarkan keberadaannya, di mana ada serat yang terdapat dalam silem, ada juga yang serat berada di luar daripada silem. Kalau yang terdapat dalam silem disebut sebagai serat silar atau serat silem, sedangkan untuk serat yang berada di luar dari silem disebut sebagai serat ekstrasilar atau serat ekstrasilem. Nah, serat silem ini bagian daripada jaringan pembuluh, berkembang dari prokambium, jaringan yang menghasilkan jaringan pembuluh. Kemudian berdasarkan tebal, dinding, dan jumlah nokta, di sini ada serat libiform, kemudian ada serat rakai, dan juga serat yang berlendir, di mana untuk serat libiform mempunyai serat menyerupai serat phloem, lebih panjang, kemudian dindingnya amat tebal, dan jumlah noktanya sedikit. Kemudian serat rakai bentuk peralihan antara rakai dan juga serat libiform. Noktahnya terlindung, ruang noktah lebih kecil dibandingkan dengan yang ada pada trakeid dan berbagai macam bentuk noktah. Kemudian serat berlendir, serat yang memiliki senyawa seperti gelatin, kemudian terdapat dalam silem sekunder pada dikotil. Kemudian serat trakeid merupakan bentuk peralihan antara trakeid dan juga serat libiform. Noktah serat trakeid tergolong noktah terlindung, namun ruang noktah lebih kecil dibandingkan yang ada pada trakeid, dan bermacam bentuk noktah terdapat pada trakeid. Kemudian serat ekstrasilem ini ditemukan dalam korteks atau phloem sebagai bagian daripada phloem. Dalam batang sejumlah besar monokotil,
Ini ditemukan sebagai silinder berongga atau dalam berkas di berbagai tempat di bawah epidermis. Kemudian sering terbentuk seludang yang mengelilingi hampir seluruh ikatan berkas pembuluh. Kemudian serat perisikal pada batang memanjat beberapa batang dikotil. Kemudian korteks paling dalam daripada silinder pusat dan juga di tepi daun. Kemudian serat bersekat, silem, dan juga phloem pada vitis atau pada anggur. Ciri khas serat ini adalah sekatnya memiliki protoplas yang hidup, kemudian dimanfaatkan dalam bidang industrial sebagai produk komersil. Di sini ada bahan pakaian, bahan sarung tangan, dan juga lain-lain. Di sini ada gambaran mengenai sclerenchyme yang tersebar maupun yang beruntai. Kemudian serat yang memiliki nilai ekonomis di sini menurut jenisnya ada serat phloem. Ini di kulit kayu dikotil, digolongkan serat lunak, kemudian berginin atau tidak, lunak dan juga lemas atau juga lentur. Contohnya ini pada Cannabis sativa atau pada ganja, kemudian Hibiscus cannabinus, Ceiba pentandra, jadi pada kapuk maupun juga pada kapas. Kemudian serat pada daun monokotil digolongkan serat keras, dindingnya berlignin dan bersifat keras serta kaku, contohnya pada Musa textilis atau Sansevieria. Ini Musa textilis, kemudian ini Sansevieria. Kemudian contoh serat kulit kayu ada serat jute, serat linen, dan juga serat trami. Kemudian untuk contoh serat daun ada serat ananas, kemudian juga dari serat daun sisal. Kemudian menurut penggunaannya ada serabut tekstil, ada serabut kordeg, kemudian ada serabut sikat, dan juga ada serabut pengisi. Dimana untuk serabut tekstil itu ada kapas, jute, dan juga rami. Kemudian serabut kordeg itu ada serabut keras, kemudian serabut sikat dari agape dan juga palmae. Kemudian serabut pengisi bisa kapas, kapuk, kemudian dari jute dan juga Tillandsia uncoides. Kemudian jenis yang kedua adalah sclereid. Dari sclerenchyme yang jenis keduanya adalah sclereid. Ini terdapat di berbagai tempat dalam tubuh tumbuhan, berhimpun menjadi kelompok sel keras di antara sel parenkim sekelilingnya. Misalnya tempurung kelapa hampir seluruhnya terdiri dari sclereid. Kemudian sering pula terdapat sebagai ideoblas, yaitu sel yang segera dapat dibedakan dengan sel-sel yang berada di sekelilingnya karena memiliki beda ukuran dan juga bentuk serta tebal dindingnya. Nah, di sini ada gambaran daripada sclereid, juga dapat disebut sebagai sclerotic cell atau sel-sel sklerotik. Nah, disebut sel-sel batu atau stone cell, yaitu apabila sclereid itu tidak bercabang-cabang, tidak mempunyai bentuk yang ekstrim, bersifat soliter ataupun berkumpul. Kemudian disebut sebagai sel sklerotik, yaitu apabila sel-selnya terjadi dalam jaringan-jaringan yang lunak. Kemudian bentuk-bentuk sel sclereid ada yang kita sebut sebagai brachyschlereid. Ini terdapat di dalam buah berdaging. Contohnya pada Cocos nucifera maupun pada Pyrus communis. Jadi untuk Cocos nucifera, brachyschlereid ini bisa kita jumpai pada tempurung kelapanya. Kalau dikerik kemudian diamati menggunakan mikroskop, itu akan nampak sama dengan apa yang kita lihat ketika kita mengamati bagian dalam daripada buah pir. Kemudian makrosklerid atau rod cell, ini lapisan dalam testa biji leguminosa yang keras. Jadi lapisan makrosklerid ini bisa kita jumpai pada lapisan testa pada biji legum atau polong-polongan. Kemudian osteosklerid, bone cell, bentuknya seperti tulang. Kalau makrosklerid itu seperti benang. Nah, osteosklerid ini seperti tulang tapi memiliki cabang. Ini kulit biji, contohnya pada Phaseolus vulgaris dan juga pada beberapa daun dikotil yang teksturnya keras. Kemudian asterosklerid ini seperti asteroid, contohnya pada daun Camellia sinensis. Kemudian trichosklerid, ini daun dan batang hidropit. Ini yang seperti benang. Sedangkan untuk makrosklerid tadi bentuknya seperti tongkat atau seperti pagar. Dan di sini sklereid berdasarkan bentuknya kita lihat, kita ulangi kembali. Takutnya tadi ada yang keliru. Brachyschlereid atau sel batu yang bentuknya hampir isodiametrik, misalnya pada phloem, kulit kayu pohon. Kemudian jadi nanti untuk
tempurung kelapa dan pir nanti kita kurang lebihnya akan nampak seperti ini. Brachis sclerae. Sedangkan untuk Trichosclerae ini pada tumbuhan hidrofit, bentuknya memanjang seperti benang dengan satu percabangan yang teratur. Kemudian Macrosclerae adalah sclerae berbentuk tongkat atau tubular, dapat dijumpai pada kulit biji kacang-kacangan, misalnya pada biji legum. Kemudian Osteosclerae adalah sclerae bentuk tulang dengan ujung membesar dan kadang-kadang bercabang, seperti pada kulit biji tumbuhan Dicotyledon. Kemudian Asterosclerae adalah sclerae berbentuk cabang-cabang seperti bintang yang terdapat pada daun. Ini contohnya pada daun teh. Dan di sini ada gambaran daripada contoh-contoh untuk sclerae, di mana ada Brachis, ada Macrosclerae, kemudian ada Trichosclerae, ada Osteosclerae, dan juga ada Asterosclerae. Nah, ini gambaran pada Brachysclerae pada buah pir. Kurang lebih seperti ini. Ini pada buah pir. Kemudian Macrosclerae, Asterosclerae. Ini Asterosclerae. Kemudian ini penampang melintang dari endokarp. Endokarp ini adalah pada bagian tempurung. Kemudian ini longitudinal atau yang memanjangnya, nampak seperti itu. Oke, untuk pembahasan mengenai Sclerenchyme kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.